Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amim Zakiyah akan mempresentasikan tentang metode eksperimen dalam pembelajaran pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama adalah pengertian eksperimen. Eksperimen adalah penelitian untuk mengetahui akibat dari perlakuan yang diberikan terhadap suatu hal yang sedang diteliti. Sedangkan metode eksperimen adalah metode pemberian kesempatan kepada anak didik, perorangan atau kelompok untuk melakukan suatu proses atau percobaan. Dengan metode ini, anak didik diharapkan sepenuhnya terlibat merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, menemukan fakta, mengumpulkan data, mengendalikan variabel, dan memecahkan masalah yang dihadapinya secara nyata. Kedua yaitu fungsi metode eksperimen. Metode eksperimen berfungsi untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik dalam menemukan dan memahami suatu konsep atau teori yang sedang dipelajari. Selanjutnya, contoh penerapannya pada zaman Rasulullah. Yang pertama, Nabi mengajarkan sholat kepada seorang sahabat yang belum bisa melakukannya dengan benar. Yang kedua, Rasulullah memutuskan suatu perkara hanya dengan menduga-duga seperti mencakok pohon kurma. Namun, setelah dikabarkan orang kepada beliau bahwa hal tersebut menghasilkan, maka Rasulullah bersabda, jika pekerjaan itu bermanfaat, maka teruskanlah dan jangan memperdulikan dugaan-dugaan. Berikut adalah redaksi hadis dalam metode eksperimen dalam pembelajaran pada masa Rasulullah SAW. Asbabul wurud. Hadis ini muncul ketika Rasulullah SAW melihat sahabatnya mencangkok pohon kurma. Untuk analisis bahasa, dari segi adalahan dan ketersambungan sanad, tidak ada persoalan sama sekali. Jika dilihat dari sisi matan, tidak terdapat sisi kejanggalan, karena tidak memenuhi persyaratan kesahihan hadis secara sempurna. Terutama pada kurang dhabitnya dua orang periwayat, maka hadis ini dinilai hasan. Ikut penjelasan kitab syarah. Hadis ini menjelaskan bagaimana Nabi mengajarkan sholat kepada sahabat yang belum bisa melakukannya dengan benar. Metode pengajaran sholat yang dilakukan Nabi pada hadis ini disebut metode drill, eksperimen, dan demonstrasi. Yang terakhir yaitu aktualisasi hadis dalam wilayah pendidikan. Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen, anak diberikan kesempatan untuk mengalami sendiri, untuk melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu objek, keadaan, atau proses tertentu. Metode eksperimen berbeda dengan metode demonstrasi. Kalau metode demonstrasi hanya menekankan pada proses terjadinya dan mengabaikan hasil, sedangkan pada metode eksperimen penekanannya adalah kepada proses dan sampai kepada hasil. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.